Assalamualaikum sahabat pecinta anggur, ketemu lagi. Kali ini mau bahas pemupukan lengkap dari mulai tanam dari bibit sampai perawatan, sampai pembuahan, perawatan bunga, perawatan beri, sampai masak. Lengkap kita akan bahas praktek dari pupuknya, langsung beserta mereknya biar gampang kalau mungkin ada teman-teman yang mau coba ikutin triknya. Oke. Kita bahas dari pupuk ya. Pertama, saat kita tanam bibit butuh nutrisi untuk pertumbuhan. Ini pupuknya untuk bibit paling bagus, ini Ultradap dari Pak Tani. Ini untuk pertumbuhan akar sangat bagus. Jadi kalau untuk baru tanam bibit pakainya ini Ultradap. Sampai kira-kira usia 2 bulan masih bagus pakai Ultradap. Kalau normal pertumbuhan Ultradap 2 bulan sudah setinggi 2 meter lebih, sudah sampai ke para-para, sudah merambat di para-para. Kalau rutin pemakaiannya seminggu sekali, satu batang kecil cukup 1 sendok teh permulaan, kemudian dikocor ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk bulan kedua mungkin bisa ditambah 2 sendok teh. Kemudian saat sudah tinggi, sudah 2 meter, sudah sampai ke para-para, teman-teman bisa pakai TSP. Ini kebetulan habis pupuknya. TSP untuk pertumbuhan batang, jadi bagus batang di pohon anggur. Kalau batangnya bulat, pengen batangnya bulat subur, itu pakainya TSP. Setelah batang dewasa bisa ditambah ganti pupuk pakai NPK 16. Ini trik penyimpanan pupuknya seperti ini. Saat kita beli kemasan ini lebih aman, kita tuangkan ke botol, tutup rapat, ini tahan lembab walaupun berbulan-bulan. Ini nggak takut mencair atau lembek pupuknya, jadi aman kita pindahkan ke botol seperti ini. Kemudian saat 2 bulan tadi ganti pupuk TSP untuk pertumbuhan batangnya. Untuk 3 atau 4 bulan berikutnya bisa pakai NPK 16. Ini untuk batang, daun bisa ini. Untuk pembuahan pun ini juga bisa TSP NPK 16. Kemudian saat batang sudah menginjak usia 5 bulan, kalau pertumbuhan normal harusnya sudah sebesar spidol. Batang normal, daun sehat, non jamur, enggak keriting, itu sudah bisa pembuahan. Kalau untuk pembuahan anggur hitam cocoknya pruning, anggur merah bisa potes pucuk, anggur hijau paling bagus potes pucuk. Intinya satu, batang dan daun sehat normal, nggak ada penyakit, pasti bisa berbuah. Nah, untuk pupuk pembuahan kita pakai MKP Pak Tani. MKP Pak Tani kita kalau untuk sistem pruning bisa 4 atau 5 hari sekali, 1 sendok makan. Untuk batang sebesar spidol, setengah sendok makan.
dikocor setiap 4 atau 5 hari sekali. Setelah 4 kali pemupukan, aplikasi pemupukan, bisa dilakukan pruning. Untuk potas pucuk MKP, begitu kocor pagi atau sore, langsung praktek di potas pucuknya bisa. Jadi sambil jalan pemupukan, sambil praktek potas pucuknya. Utamakan anggur hijau atau anggur merah untuk potas pucuk. Anggur hitam pun bisa, tapi nggak semua jenis bisa di potas pucuk di anggur hitam. Tapi kalau untuk anggur hijau, anggur merah sangat bagus potas pucuk. Syaratnya daun sehat, batang sehat. Sambil mupuk hari ini juga mupuk MKP misalnya, sore ini juga langsung di potas pucuk. Seminggu sekali, bisa dilihat hasilnya per minggu. Setiap seminggu sekali biasanya sudah kelihatan tunas yang kita potes tadi. Dari tunas airnya itu keluar bunga atau tidak. Kalau tidak keluar, berarti pupuk lagi, potas lagi, terus seperti itu seterusnya. Pupuk, potas, pupuk, potas. Pupuk seminggu sekali, potas kapanpun. Potas pucuknya kapanpun. Pucuk muda, pucuk yang masih melengkung, yang kita potes. Kita ngomongin ke bunga. Saat bunga muncul, bisa pakai KNO3 putih. Ini juga kebetulan pupuknya habis. KNO3 putih ini untuk perawatan bunga. Bisa dikatakan 90% nol kerontokan untuk bunga. Jadi bunganya bagus, jadi berry full berry 90%, 10% kerontokan. Kalau yang nggak pakai KNO3 putih mungkin bisa dikatakan 50% penyerbukan, berrynya rontok. Tapi kalau kita pakai KNO putih 90%. Kemudian untuk perawatan berry, pertumbuhan berry bisa dilanjut lagi pakai NPK 16. NPK 16 ini dia mencegah untuk pucuknya kerdil. Ketika buahnya banyak, biasanya pucuknya kerdil kalau kekurangan NPK 16. Kalau untuk buah yang masih sedikit, mungkin daunnya masih normal, pertumbuhan pucuknya pun masih normal, langsung dilanjut aja MKP nya terus menerus, masih dipotes pucuk terus, masih bisa keluar bunga terus. Kemudian kalau sudah pucuknya sudah mengecil, sudah lambat pertumbuhan pucuknya, teman-teman bisa tambahkan NPK 16. Itu untuk mendorong pertumbuhan daun dan pucuk baru normal. Lihat, dikondisikan. Kemudian bisa dipotes pucuk lagi seterusnya. Nah, saat buah sudah jadi berry besar, bisa ditambahkan KCL. Ini untuk pemanis buah. Bisa untuk mempertipis kulit juga. KCL sampai masak, sampai panen. Teman-teman bisa pakai KCL. Buahnya lebih manis, kulitnya lebih tipis. Ini bisa ditabur, bisa juga dikocor. Jadi untuk trik pembuahan, anggur hitam lebih cocok di pruning, anggur hijau paling cocok di potes pucuk, anggur merah bisa pruning, potes pucuk pun bagus. Syarat harus batang sehat, daun sehat, dan ditambah pupuk. Jadi kalau walaupun pemupukannya rutin seminggu sekali, dosisnya bagus, tapi kalau daunnya keriting, berjamur, dan batangnya kerdil, ya hanya harapannya cuma 20% bisa keluar buah. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat mencoba. Salam pengangguran.